Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa bainal qulubil mu'minin fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Pada malam hari ini terkait dengan peredaran waktu jika merujuk pada perhitungan objeknya matahari yang menghasilkan hitungan Masehi, kita sudah berada di penghujung tahun 2016. Terkait dengan hal itu, kajian kita berkaitan dengan merajut buah di pending dulu. Kesempatan yang singkat ini saya mengajak kepada kita semua untuk merenungi sejenak tentang esensi waktu dalam perspektif Islam. Khotbah rahimahumullah, jika kita mencermati bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkap di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung tentang waktu. Juga kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW juga demikian banyak. Ini menunjukkan bahwa waktu dalam perspektif Islam merupakan sesuatu yang demikian penting difahami oleh setiap di antara kita orang-orang yang beriman. Yang pertama, kita merujuk pada surah Al-Asr. Di dalam Al-Quran itu ada surah An-Nasr, ada surah Al-Asr. Baca kebagiannya? Enggak ya? Kalau An-Nasr itu artinya pertolongan. Asal kata dari Nasara yansuru, terbentuk kata An-Nasr. Kalau Al-Asr itu artinya masa. Kadang juga diterjemahkan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkap di dalam surah Al-Asr ini, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal asri ditinjau dari sudut pandang gramatika bahasa. Para ahli bahasa mengungkap ini merupakan bentuk kata yang diawali oleh wawu. Ketika awal kata diawali dengan huruf wawu, kemudian setelah itu harakatnya kasrah, maka menunjukkan wawunya lil qasam, wawunya menunjukkan sumpah. Seperti kalimat yang lain, wal fajri, asal katanya wal fajr, al fajr maaf. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali firman-Nya dengan wawu, maka terbentuk kalimat wal fajri. Kemudian juga al-lailu, Allah mengungkap wal lail. Di sini asal katanya al-asr, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkap dengan kata wal asr.
Para ahli bahasa menjelaskan wal asri artinya demi masa. Watai malamullah ketika diungkap berkaitan dengan wal asri demi masa, lalu objeknya dalam ayat ini langsung kepada manusia. Innal insana lafi khusr. Innal insana, sesungguhnya al-insan, sesungguhnya manusia, lafi, berada di dalam, khusr, itu artinya rugi. Khusrin, berada di dalam kerugian. Lalu berkaitan dengan hal ini, tentu agar manusia tidak merugi, maka dituntut oleh Islam untuk memahami esensi atau karakteristik dari waktu itu. Kalau begitu, apa yang disebut dengan waktu? Waktu itu orang memahami waktu itu tergantung dari mana ia memandang atau dari sudut pandang mana seseorang itu melihat esensi atau karakteristik atau esensi dari waktu itu. Bagi orang yang mencari uang, waktu adalah uang. Kata orang barat, the time is money. Kalau yang mencari uang itu orang Arab, al-waktu al-fulus. Waktu adalah fulus. Kalau kata orang Sumatera yang mencari uang, sehingga waktu adalah piti. Waktu adalah piti. Iya. Tetapi kalau seorang Ronaldo memandang waktu adalah gol. Waktu adalah gol. Waktu adalah gol. Gitu. Jadi hilang satu kesempatan, hilang gol. Karena satu gol untuk Ronaldo berapa? Berapa? Bayarannya berapa per bulan? Kayaknya beda tipis dengan kita ya. Sehingga per bulan bisa mencapai miliaran rupiah. Lebih dari itu ya, luar biasa. Jadi oleh karena itu tergantung dari sudut pandang orang itu memandang. Orang akan memiliki persepsi yang berbeda berkaitan dengan waktu. Tetapi pada saat dikerucutkan kepada manusia bahwa berkaitan dengan tugas hidup manusia, berkaitan dengan momentum yang Allah berikan kepada manusia, bahwa waktu adalah kehidupan. Waktu adalah kehidupan. Para ulama menjelaskan berkaitan dengan hal ini agar orang tidak tergilas dengan sesuatu yang menyebabkan orang itu merugi, harus dapat mengerti, mengetahui, memahami esensi waktu. Waktu yang pertama itu diungkap al-waktu tasiru bisur'ah. Katanya waktu itu tasiru demikian cepat untuk berlalu. Tasiru berjalan bisur'ah dengan cepat. Pak Haji suka mengejar waktu atau waktu mengejar Pak Haji? Maaf ya, Anda mengejar waktu. Artinya waktu terus berlalu. Lalu berkaitan dengan waktu yang terus berlalu,
Maka manusia merasa bahwa waktu itu demikian cepat. Ya. Tetapi bagaimana manusia yang mengisi waktu itu terkadang lalai dengan waktu. Maka siapa yang memahami esensi waktu dan kemudian memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah akan terhindar dari warning yang diberikan oleh Allah, innal insana lafi khusr. Fi al-waktu tasiru bisur'ah. Wa ta'lamukumullah. Bagaimana waktu cepat berlalu dan kemudian dirasakan sebentar oleh manusia. Kalau kemudian kita evaluasi berkaitan dengan waktu, di sini ada yang kepala 5, ada ya, usianya kepala 5 ya. Pak Haji ada kepala 4. Kemarin cuma 1. Kepala 1. Oke, usianya ada yang kepala 4, kepala 5, kepala 6. Di situ aja dulu deh, jangan lewat ke situ, kayaknya suka nggak enak hati gitu ya. Lalu ada ini baru kepala 3 ya. Ada lagi yang ada kepala 2 ya, kepala 3, kepala 3. Ada yang masih muda sekali, ada kepala berapa? Kepala 2. Katakanlah beliau 25 tahun. Wa'alaikumsalam. Ketika bagaimana menjalani hidup, ada waktu yang demikian variatif. Ada yang sudah, ada yang baru 25 tahun, baru 30 tahun, baru 40, baru 50. Maka boleh tanya, maaf ya, Pak Haji ada usia katakanlah 50, katakanlah dulu. Apa sudah merasa lama hidup di dunia? Perasaan baru sebentar. Baru kemarin. Boleh tanya kepada orang yang usianya 25 tahun dengan 52 tahun, perasaannya sama, baru sebentar. Baru sebentar, hidupnya baru sebentar. Hanya yang membedakan bahwa kita ini hidup telah bervariatif. Ada yang sudah lama, ada yang belum. Itu yang pertama indikasinya gigi sudah boleh loncat satu persatu. Kemudian rambut sudah mulai ada yang putihnya. Kemudian yang berikut wajah sudah mulai berubah. Tapi perasaan, maaf ya, perasaan kita masih muda. Itulah sebabnya maaf usia tua masih suka kepada daun muda. Jadi jarang usia tua suka dengan daun tua, jarang. Usia tua suka dengan daun muda. Kenapa? Karena merasa masih muda. Dan oleh karena itu orang paling tidak suka disebut tua. Kalau Pak Ketua ya boleh lah. Kalau tua boleh ya. Panggil seseorang tua, marahnya minta ampun. Ya. Apalagi pakai bangka. Ya. Dasar tuh tua ngambek. Tua kok itu juga ngambek. Apalagi pakai bangka. Ada sudah luar biasa. Orang paling tidak mau disebut tua. Kenapa? Karena memang perasaan hidup ini, maaf ya, demikian enjoy, walaupun liku-liku kehidupan luar biasa, lalu perasaan baru sebentar. Hanya pengalaman yang membedakan, itu saja. Itu saja. Kemudian yang berikut apa lagi yang membedakan? Indikasi dengkul yang membedakan.
Jadi kalau sudah usia kepala 4 biasanya dengkul sudah mulai bermasalah gitu ya. Ya. Kuatai warahmatullah. Jadi al-waktu tasiru bisur'ah. Waktu demikian cepat untuk berlalu. Ya, sehingga komunikasi kita dalam hidup ini suka mendengar tahu. Yang lama gak ketemu, tahu-tahu sudah gede gitu. Udah lama gak ketemu, tahu-tahu sudah menikah. Kemudian sudah lama gak ketemu, tahu-tahu sudah jangan meninggal dulu, tua dulu, tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu sudah punya cucu, tahu-tahu sudah meninggal. Lalu berkaitan dengan hal ini yang membedakan manusia beda memandang waktu terkait dengan situasi dan kondisi masing-masing. Itu yang membuat orang terkadang terjebak, tertipu dengan waktu. Ya. Ada yang suka sakit gigi di sini? Ada. Aja suka sakit gigi. Kalau yang gigi sudah nggak ada, berarti nggak suka sakit gigi ya. Bagi yang pernah punya gigi, itu pernah sakit gigi. Sakit gigi satu malam, beda hitungan perasaan waktu dengan sehat satu malam. Sakit gigi satu malam, aduh mulai maghrib itu, ngadepin malam itu berapa. Jadi satu malam itu sedemikian lama. Nah, lalu dalam keadaan sehat satu malam bentar. Maka oleh karena itu ini bukan hadis. Ini nasihat dari Abdullah bin Umar. Beliau menyatakan bahwa marat sininu bil wisali wa baliha faka'annaha min qasriha ayyam. Thumma thanat ayyam muhajirin ba'daha faka'annaha min tuliha awal. Thumma qadat tilka sunun wa ahluha faka'annaha wa ka'annahu ahla. Tahun-tahun berlalu dengan kebahagiaan, dirasakan demikian cepat untuk pergi. Waktu pun berubah dengan penderitaan, maka seakan lambat demikian berlalu. Satu tahun bagi yang kontrak lama atau sebentar? 1 tahun bagi yang punya kontrakan lama. Aduh, kontrak baru kemarin dapat uang kontrak, jadi dapat uang setahun lagi. Kata yang punya kontrak, yang sudah kontrak 1, 2 sudah 5 bulan, sebentar lagi. Perasaan baru kemarin bayar, karena beda persepsi. Beli punya kontrakan, punya kontrak. Mending pilih yang punya kontrakan. Jadi persepsi ini beda. Lalu beliau menyatakan bahwa Sumang qadat tilka sunun wa ahluha. Hari-hari yang dilalui oleh manusia, baik itu suka atau luka, itu akan berlalu. Faka'annaha wa ka'annahu ahla. Maka waktu yang dilalui dan orang sebagai objek daripada waktu itu akan merasakan bagaikan mimpi di waktu siang. Ini sesaat saja. Dulu ya, yang sempat mungkin bertemu dengan kakek, hanya sesaatnya tinggal kenangan. Pernah ketemu dengan nenek, sesaat tinggal kenangan. Terus semuanya, ada teman sekian lama, sekarang sudah tidak ada. Teman sebelah kanan, sebelah kiri, tetangga, hanya tinggal sebuah kenangan.
yang pada akhirnya semua kehidupan yang dijalani oleh manusia sampai pada satu titik garis finish kehidupan semuanya tinggal kenangan. Tinggal kenangan. Cuman persoalannya kenangan manis atau kenangan pahit. Oke, kita lanjut. Waktu Isya jam berapa? 2000. Masih lama. Masih lama apa sebenarnya? Masih lama. Oke, kita lanjut. Kalau ngaji 1 jam itu lama ya? Lama. Kalau nonton bola 45 kali 20 menit bentar. Ini lagi ya, merasakan tidak objeknya mensikapi waktu. Yang berikut, para ulama menjelaskan berkaitan dengan esensi waktu dalam perspektif Islam bahwa al-waktu al-akhlak, waktu itu sesuatu yang paling mahal. Kenapa? Ketika dihubungkan bahwa al-waktu adalah al-umur, waktu adalah umur, waktu adalah usia, karena berkaitan dengan kehidupan manusia, bahwa kehidupan itu waktu di mana ia dilahirkan dan waktu di mana ia meninggal, itu waktu. Jadi kehidupan ini waktu. Sehingga ada istilah hari kelahiran dan hari kematian. Manusia hakikatnya hanya mengenal 2 hari. Hari kematian, hari kehidupan, hari kelahiran, hari kematian. Lalu tambahannya ada 2 untuk laki-laki. Yang pertama hari kelahiran, yang kedua hari disunat, pasti hari ketiga hari pernikahan, hari yang keempat hari kematian. Itu kenangan 4 hari dalam kehidupan yang biasanya orang sangat mengenang. Inilah sebabnya ketika diungkap berkaitan dengan waktu, Allah Subhanahu wa taala mengungkap wal asri innal insana lafi khusrin, maka siapa yang menyia-nyiakan usia rugi. Siapa yang menyia-nyiakan usia rugi, lafi khusrin. Lalu diungkapkan bahwa usia atau waktu adalah merupakan sesuatu yang demikian mahal. Kenapa? Karena al-waktu al-hayat. Waktu itu kehidupan, waktu itu umur. Ketika berbicara mengenai umur, maka tidak sesuatu yang tidak dapat dibeli. Jadi sesuatu yang tidak dapat dibeli itu menunjukkan mahal. Orang hidup tidak pernah melakukan permohonan. Memang pada saat orang itu saatnya meninggal, maka orang tidak bisa memperpanjang usia. Jadi sebanyak apapun orang memiliki dolar, memiliki rupiah, memiliki real, tidak bisa memperpanjang usia. Ya, tidak bisa memperpanjang usia. Kalau ada yang bisa memperpanjang usia, ini perspektif yang bukan perspektif prospek yang sangat luar biasa. Pasti mau memperpanjang usia. Sekian. Tapi persoalannya manusia tidak bisa memperpanjang usia. Oke. Maka oleh karena itu, siapa yang menyia-nyiakan usia, dia akan merugi. Kenapa? Karena sesuatu yang demikian mahal itu sia-siakan. Maka oleh karena itu, siapa yang menyia-nyiakan rupiah atau harta hari ini, itu masih mungkin untuk dapat diganti. Tetapi siapa yang menyiapkan usia hari ini, maka itu tidak akan
dapat diganti itu saja. Inilah terkait dengan esensi wal asri yang berikutnya. Ini belum kajian ke ayat ini. Yang ketiga, bahwa waktu itu adalah sesuatu yang senantiasa baru. Jadi waktu itu baru. Ini malam Selasa, malam Rabu. Malam Rabu yang ini tentu saja bukan malam Rabu yang lalu, bukan malam Rabu yang akan datang. Bagaimana kita mengisi waktu-waktu yang diberikan oleh Allah itu tidak pasti, tidak tentu. Rabu malam yang lalu kita ada di sini, mungkin ada di sini, tetapi suasananya beda, kajiannya beda. Rabu sekarang suasananya seperti ini, kajiannya seperti ini. Rabu yang akan datang kita ada di mana? Wallahu a'lam. Keinginan kita masih ada di sini dalam suasana sehat walafiat. Ataupun kalau ada di tempat yang lain lebih sehat, lebih mendapatkan karunia, lebih mendapatkan kemuliaan. Tetapi Allah, ini terkait dengan esensi waktu. Sehingga ada hadis qudsi yang menyatakan bahwa waktu itu seakan katanya bicara, ana khalqun jadid wa ala amalika syahid fatazawwad minni fa inni idza madaitu da'utu ila yaumil qiyamah. Jadi waktu ini memberikan penjelasan, perkenalan kepada manusia. Ana khalqun jadid, aku adalah makhluk yang baru. Pada saat terbit fajar, lalu berikutnya matahari bersinar sampai kemudian matahari terbenam. Ana khalqun jadid, aku adalah makhluk yang baru. Wa ala amalika syahid, dan aku menjadi saksi atas amalmu. Jadi ilustrasinya begini. Kalau diilustrasikan waktu yang dilalui oleh manusia itu adalah sebuah buku, maka satu lembar adalah 1 bulan. Di sini rata-rata ada 30 baris yang putih. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Di sini ada garis-garis sampai 30, tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu baris yang putih ini mau diisi dengan tinta seperti apa? Tergantung kita. Apakah diisi dengan tinta emas menunjukkan berbagai kebaikan yang dilakukan, atau justru tinta hitam sebagai catatan berbagai keburukan? Maka itulah terkait dengan waktu. Wa ana amalika syahid, dan aku menjadi saksi atas amal. Inilah yang akan menjadi bagian dari fakta catatan amal manusia yang akan diberikan nanti di akhirat kelak. Buku catatan amal itu terdiri dari berapa bab, Haji? Kajian akidahnya sudah sampai di situ? Sudah. Buku catatan amal itu terdiri dari 3 bab. Bab yang pertama adalah bab amal shalih. Setiap amal shalih itu dicatat di bab yang pertama. Ta'lim, kemudian sholat, lalu akhlak baik terhadap tetangga, teman dan sebagainya. Terus itu ada di bab yang pertama. Bab yang kedua, bab dzunub, bab tentang dosa. Dosa ada di bab yang kedua. Yang ketiga, bab ni'mah, bab tentang segala nikmat yang Allah berikan kepada hamba itu. Jadi nanti yang akan dihisab itu